keputusan untuk memindahkan ibu kota ini sudah muncul wacananya sejak zaman Presiden Soekarno. Yang kota Palangkaraya itu memang didesain, ya, memang direncanakan untuk menjadi kota yang didesain. Lalu sampai dengan presiden-presiden berikutnya, termasuk Presiden Soeharto, sempat ada wacana untuk pemindahan di Jonggol. Lalu di zaman Pak SBY juga ada studi yang dilakukan oleh Bappenas antara di Jawa atau di luar Jawa. Tetapi baru pada zaman Pak Jokowi lah keputusan pemindahan ibu kota negara ini bisa diambil dan sekarang sudah menjadi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah keputusan besar. Betul. Karena memang tantangan ke depan kita sebagai bangsa, tapi juga pengalaman kita terhadap pembangunan yang selama ini terlalu besar porsinya untuk jauh. Jadi kita tahu barangkali kalau kita melihat data-data pertumbuhan ekonomi kita selama ini kontribusi Jawa itu sangat besar, 60%. Sampai kapanpun ini tidak akan pernah bisa teratasi kalau tidak ada sebuah keputusan yang sifatnya luar biasa, ya? Bisa dibilang revolusioner. Sepakat. Bisnis tidak bisa bisnis as usual, tidak bisa. Mengapa demikian? Karena Jawa ini infrastrukturnya terus dibangun karena jumlah penduduknya memang besar. Karena jumlah penduduknya besar, dia butuh infrastruktur lebih baik. Nah, begitu dia dibangun infrastruktur, dibangun macam-macam, ternyata dia malah menjadi magnet terus-menerus. Mungkin kita tahu bahwa kebanyakan orang di daerah, ketika dia punya ekonominya meningkat, ada kecenderungan untuk mensekolahkan anaknya di Jawa. Secara umum, tidak semua. Karena memang daya tariknya Jawa itu terus-menerus seperti itu. Infrastruktur yang baik, jumlah penduduk yang besar itu kan menjadi pasar, menjadi market. Sehingga investasi datangnya ke Jawa juga. Akibatnya adalah ketimpangannya makin jauh. Dan itu juga menciptakan masalah usia, masalah lingkungan dan sebagainya. Nah, salah satu hal yang juga menjadi penting untuk kita perhatikan adalah soal beban Jawa, beban Jakarta ini dalam perspektif lingkungan. Selama 10 tahun penelitian yang dikumpulkan oleh Bappenas misalnya menunjukkan bahwa tingkat penurunan tanah di Jakarta khususnya itu sangat, mungkin sudah sekitar, kalau tidak salah saya harus lihat ulang data, sekitar 50 cm atau lebih barangkali, maaf saya. Tetapi saya kira ini trennya akan terus-menerus terjadi. Apalagi kita sekarang sedang menghadapi tantangan pemanasan global, perubahan iklim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin jarang dibicarakan, tetapi tantangan perubahan iklim sangat disadari oleh masyarakat di seluruh dunia, masyarakat global. Semenjak abad ke-19 revolusi industri itu, suhu bumi itu terus meningkat karena emisi karbon. Dan diperkirakan tahun 2050 suhunya akan meningkat antara 1,5 derajat Celcius sampai 3 derajat Celcius. Mungkin kita berpikir bahwa ini sesuatu yang biasa saja. Tapi Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian-penelitian saintifik yang saya baca, kenaikan 1,5 derajat itu dampaknya luar biasa.
bagi bencana, dan banyak bencana, termasuk kita sekarang saja sudah, bumi ini dalam 6 tahun terakhir sudah sangat panas. Itu data dari NASA. Yang membuat nanti kalau lebih parah daripada itu, gagal panen, banyak yang terendam, kota-kota yang pinggir di pesisir itu di seluruh dunia ya. Dan ini akan mengakibatkan kalau gagal panen itu dampak sosial dan sebagainya. Bencana akan menimbulkan dampak sosial dan sebagainya, yang juga akan berbahaya bagi masyarakat, bisa terjadi migrasi dan sebagainya. Lagi memungkiri karena sekarang sains, ilmu pengetahuan sudah berkembang. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan sebuah kota yang bisa kita banggakan hingga ratusan bahkan ribuan tahun. Jadi kita tidak berbicara, ketika kita berbicara tentang pemindahan ibu kota Nusantara ini, kita tidak berbicara jangka pendek. Kita berbicara sesuatu yang jangka panjang. Ini sesuatu bukan untuk kepentingan kita, generasi kita, tetapi generasi yang jauh di bawah kita. Nah, bukan berarti bahwa kita akan meninggalkan Jawa, tidak. Justru karena bebannya sudah terlalu berat, bebannya itu kita kurangi. Sehingga dampak-dampak lingkungan yang tadi saya katakan itu bisa lebih dikelola dengan baik karena bebannya sudah berkurang. Sehingga terwujudlah apa yang bisa disebut dengan Indonesia sentris. Jadi kalau Jawa terlalu banyak dibangun, yaitu itu yang orang menyebutnya Jawa sentris. Itu sudah muncul sejak Orde Baru istilahnya. Nah sekarang dengan adanya pembangunan di IKN, pembangunan ibu kota Nusantara, bukan berarti semua bebannya akan diberikan ke IKN, tidak seperti itu. Tetapi ini akan menjadi sebuah showcase kalau istilahnya Presiden. Showcase itu etalase. Etalase yang memungkinkan kita semua melihat perubahan itu seperti apa sih. Karena perubahan itu, kalau pengalaman kami, pemerintahan, perubahan itu lebih mudah dilakukan kalau kita sudah lihat contohnya, hasilnya. Selama kita belum lihat contohnya, dia akan jadi konsep saja. Orang yang mengamati ya bilang harusnya begini. Tetapi membuat sebuah konsep yang bisa dijalankan itu tidak mudah. Kalau Bapak Ibu ada yang menjadi pemimpin organisasi, perusahaan, atau organisasi masyarakat, tahu bahwa perubahan itu tidak mudah. Tidak semudah membicarakannya. Kita bisa lihat misalnya, contohnya, itu bagaimana di Jakarta itu selama puluhan tahun orang berdebat bahwa Jakarta itu membutuhkan transportasi publik yang layak. Subway, MRT, itu diskusinya sudah puluhan tahun, dari tahun 70-an. Tapi tidak pernah ada yang berani membuat konsepnya dan mengeksekusinya. Pada saat Pak Jokowi menjadi gubernur, hal itu dieksekusi. Dan Jakarta akhirnya punya MRT tahun 2018. Setelah Jakarta punya MRT, sekarang pembangunan MRT-nya diteruskan. Lalu ada LRT dan sebagainya. Jadi kalau sudah ada, pembangunan itu sudah nyata di depan kita, orang percaya, oh ya ini baik. Tetapi kalau tidak dimulai, tidak ada showcase-nya, tidak ada etalasenya, orang malas berubah. Oleh karena itu, IKN ini, Ibu Kota Nusantara ini adalah showcase dari semua ide-ide terbaik, ide-ide visioner tentang Indonesia maju itu seperti apa. Sehingga kita tidak bilang lagi Indonesia maju itu cuma mimpi, tetapi dia ada di depan mata kita. Ketika dia sudah ada di depan mata kita, maka kota-kota lain di Indonesia akan mudah untuk berubah, akan menjadi lebih baik. Bukan cuma kota-kota lain di Indonesia, tetapi kota-kota lain di luar negeri.
Sebab tantangan perubahan iklim itu membutuhkan perubahan besar-besaran. Energi, pertanian, transportasi, industri, hutan, semuanya itu harus berubah. Itu perubahan yang besar. Dan itu akan coba kita konsepkan, kita desain untuk Ibu Kota Nusantara. Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara itu visinya adalah smart, green, sustainable, beautiful city. Jadi semua yang terbaik itu kita uji. Contohnya, kota ini dalam perencanaannya 65% minimal, 65% itu ruang hijau. Jadi konsepnya ini kota di dalam hutan. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Kita dituduh akan menggunduli hutan. Enggak, hutan di sana di lokasi yang saya sudah datang beberapa kali itu memang sebagian sudah gundul. Justru kita akan menanami tempat itu. Kita akan tanami, lalu kemudian dia akan menjadi kota di dalam hutan. Lalu transportasinya akan transportasi yang listrik, tidak lagi menggunakan fossil fuel. Karena itu yang menyebabkan emisi karbon. Gedung-gedungnya, jalan-jalannya akan didesain supaya orang akan gampang berjalan kaki. Dan dari satu titik ke titik lain itu nanti selebihnya pakai angkutan listrik. Jadi sebuah kota yang modern, hijau, ramah lingkungan, dan semua yang terbaik. Kita bisa meniru, dan studi-studi itu sudah dilakukan. Saya sudah terlibat dalam tim ini sejak 2019, ketika Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota itu tanggal 26 Agustus 2019 ke Kalimantan Timur. Jadi tidak benar kalau dibilang ini proses yang terburu-buru. Dan bahkan dalam periode pertama juga sudah ada pansus DPR untuk IKN ini. Pansusnya dipimpin oleh Pak Zainuddin Amali. Naskahnya sudah diberikan, tetapi dibalikan karena masih banyak yang harus diperbaiki. Dan itu kita terima. Ada banyak kritik, ada banyak masukan. Lalu terus bekerja. Walaupun pandemi berlangsung terjadi, kita terus bekerja. Karena kita anggap ini urgent. Dan ada momentum seperti disampaikan oleh Gus Soleh tadi. Kapan lagi punya pemimpin visioner? Kalau ini ditunda sekarang, tidak ada jaminan pemimpin berikutnya akan punya keberanian. Nah sekarang kita sudah bangun, sudah siapkan rancangannya, konsepnya, undang-undangnya. Jadi siapapun nanti tinggal meneruskan. Bahwa kita mengalami pandemi sekarang, betul. Kita mengalami pandemi. Tetapi kita kan sudah dalam menangani pandemi kan ada prinsip gas dan rem. Jadi ketika kasus naik seperti sekarang ya kita rem. Tetapi kan harus luas. Begitu kasusnya turun, kita langsung gas lagi. Supaya ekonomi, kegiatan sosial dan sebagainya terus berjalan. Sama juga. Kalau kita melihat tantangan ke depan, ya kita harus bergegas. Tidak bisa berlama-lama. Dan tidak bisa hanya konsep saja. Oh, nggak usah pindah ibu kota. Pokoknya bangun aja ini, bangun aja itu, bangun aja. Tapi bangun aja ini, bangun aja itu butuh konsep. Konsep yang bisa dijalankan. Mana konsepnya? Nah sekarang konsepnya ada, sudah dibuat. Kenapa harus ditunda lagi? Jadi kita harus juga berpikir tidak hanya jangka pendek, hanya di depan mata kita. Sama seperti dalam keluarga kita, meskipun mungkin uang pas-pasan, tetapi tidak berarti kita hanya berpikir jangka pendek. Hanya berpikir, oh anak kita harus makan, harus sekolah saat ini. Kita juga harus menyimpan, mengelola supaya masa depan lebih baik dalam rumah tangga. Kalau bisa beli rumah nyicil, kalau bisa sekolahkan anak sampai ke universitas, ya kita harus persiapkan itu. Jadi
kacamatanya itu perspektifnya tidak bisa nih, perspektifnya. Itu yang akan kita lakukan dengan ibu kota Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ada satu hal juga yang penting untuk kita pikirkan, kita bicarakan berkaitan dengan ibu kota Nusantara. Yaitu adalah ibu kota ini direncanakan rampung tahun 2045, karena ini proses yang panjang. 2045 itu cuma berjarak 23 tahun. 23 tahun itu bukan sesuatu yang panjang. Dan yang lebih penting lagi adalah para pemimpin, para calon pemimpin pada saat itu sudah ada di depan mata kita. Mereka yang berusia 20-30 tahun, kalau kita tambah 23 tahun, yang 20 tahun kan berarti sekitar 43 tahun usianya. Betul. Yang 50 tahun, 53 tahun. Ini adalah usia-usia matang. Kita harus mempersiapkan mereka. Leadership-nya, ilmu pengetahuan, keterampilan, supaya mereka pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, mereka itu mewarisi Indonesia yang maju. Amin, amin. Dan ibu kota Nusantara ini lagi-lagi adalah showcase di mana kita mewariskan kepada mereka sebuah kota yang maju, sebuah negara yang maju. Karena kita, kalau showcase, kita ingin ini terjadi di tempat-tempat lain. Dan ini keputusan yang besar, sebab kita tidak hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Generasi pendiri bangsa kita itu sangat luar biasa. Jadi saya adalah bagian dari generasi 90-an yang terlibat dalam reformasi, masuk penjara saya 2 kali. Tetapi saya tidak terlalu bangga sebenarnya jadi aktivis mahasiswa pada saat itu. Protes Orde Baru pada saat itu. Yang kita protes adalah masa lalu dan masa kini. Tetapi kami belum bisa mendesain masa depan. Kalau generasi 1908, 1928, mereka bisa, meskipun tidak pernah merdeka, tetapi bisa berpikir tentang, ayo kita berpikir tentang Indonesia. Dan karena mereka memulai, lalu tahun 1945, kita bisa merdeka. Jadi sama juga kira-kira. Kalau kita tidak melakukan apa-apa hari ini, maka 2045 itu momentumnya akan hilang begitu saja. Tetapi kalau saat ini kita mulai bergerak, memikirkan, mempersiapkan pendidikan, budaya, semuanya, kotanya, maka kita bisa percaya dan kita bisa mewariskan kepercayaan diri itu kepada generasi yang lebih muda, bahwa tahun 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia benar-benar akan tangguh. Jaya dalam berbagai bidang, termasuk dari sisi modernisasi, dari sisi sustainability, smart city, juga kota yang toleran. Bagaimana kita mendesain kota yang memungkinkan interaksi sosial yang lebih baik, itu juga dipikirkan. Dan Kalimantan Timur itu punya modal yang besar. Karena Kalimantan Timur itu memang kota yang juga heterogen. 30% lebih penduduknya Jawa. Lalu diikuti Bugis, Banjar, Dayak, dan lain-lain. Jadi sejak awal pun tanah Kalimantan ini adalah tanah yang memang seperti disiapkan untuk masa depan. Oleh karena itu, meskipun ada reaksi penolakan dan sebagainya,
kita yakin bahwa ini sesuatu yang benar dan baik. Dan kami mengapresiasi semua dukungan, termasuk PBNU yang langsung bergerak cepat, dirikan calon kantor mereka di sana. Lalu perguruan tinggi Muhammadiyah seluruhnya juga menyatakan dukungan. Semakin banyak yang mendukung, maka ini akan semakin baik. Saya percaya ide-ide yang baik, bahkan kemerdekaan Indonesia itu tidak semua orang mendukung. Betul. Kalau kita baca risalah-risalah, Iya. ketika Bung Karno memutuskan generasi pada saat itu memutuskan untuk kemerdekaan Indonesia, tidak perlu naskah akademik. Yang penting gut feeling bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk bangsa. Sepakat. Dan kita percaya ini adalah keputusan penting, keputusan yang bersejarah. Dan ini bukan untuk kepentingan 2024 atau kepentingan jangka pendek seperti itu. Kami juga akan selesai 2024. Saya sudah 7 tahun. Pak Jokowi bareng-bareng balik. Kami ini selesai. Saya bukan PNS, dia akan kembali lagi. Tapi semoga putusan ini bisa benar-benar kita jaga. Tentu banyak tantangannya, banyak sekali tantangan. Karena kita harus berburu dengan waktu. Menghadapi tantangan pemanasan global ini bukan hal yang mudah. Ini yang membuat dia menjadi semakin berat. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya, Gus Soleh dan kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian. Mohon didoakan, dibersihkan niat kita semua, supaya dari perencanaan hingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang.